Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya mengenai pembelajaran pengantar ilmu sejarah. Kira-kira apa sih materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Nah, teman-teman, di sini kita sudah dapat melihat mengenai peta konsep pada pembelajaran kita kali ini mengenai pengantar ilmu sejarah. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian sejarah menurut para ahli, karakteristik dalam sejarah, konsep dalam sejarah, sejarah dan ilmu-ilmu sosial, kemudian metode dalam sejarah, serta ilmu-ilmu bantu di dalam sejarah. Pengertian sejarah. Menurut Edward Howard Carr, kata sejarah diadopsi dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon kehidupan. Nah, maksudnya segala hal mengenai kehidupan memiliki pohon, yakni masa lalu itu sendiri. Tetapi pohon yang dimaksud bukan pohon yang seperti ini ya teman-teman, tetapi pohon yang dimaksud adalah pohon yang seperti ini. Sebagai pohon, sejarah adalah awal dari segalanya yang menjadi realitas masa kini. Singkatnya, masa kini adalah produk atau warisan masa lalu. Hal ini berkorelasi dengan arti kata sejarah sebagai keturunan dan asal-usul. Sejarah sering dikaitkan pula dengan makna kata silsilah, juga dari bahasa Arab yang berarti urutan, seri, hubungan, dan daftar keturunan. Terminologi Arab lainnya yang menunjukkan pada makna kata itu ialah ta'rik, dari kata ark yang artinya rekaman suatu peristiwa tertentu pada waktu tertentu, berarti buku tahunan, kronik, perhitungan tahun, buku riwayat, tanggal, dan pencatatan tanggal. Pengertian sejarah menurut para ahli. Sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 makna, yaitu pertama, kesusteraan lama, silsilah, asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau juga disebut riwayat. Menurut Hugiono dan Purwantana 1987 dikenal dengan istilah Histoire Perancis, Geschichte Jerman, Geschichte Hiddenis Belanda, Historia Yunani, dan Histoire Latin. Sejarah menurut Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah memiliki 2 aspek penting. Pertama, sejarah dalam arti subjektif sebagai suatu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh sejarawan sebagai suatu uraian atau cerita. Dikatakan subjektif karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek atau penulis. Dan yang kedua, sejarah dalam arti objektif yang menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri sebagai proses dalam aktualitasnya. Menurut Kunto Wijoyo, memberikan pengertian sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu. Artinya, apa yang telah terjadi dalam kaitannya dengan manusia dan tindakan manusia direkonstruksi. Artinya kembali, contraction artinya bangunan dalam bentuk kisah sejarah. Menurut Herodotus, sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangun masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban. Perkembangan sejarah menurut Herodotus tidaklah sesuatu yang berlangsung maju, namun naik turun seperti sebuah lingkaran dan tinggi rendahnya itu ditentukan oleh manusia. Menurut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada waktu atau sifat masyarakat itu sendiri. Karakteristik sejarah. Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah 2001 karya Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sejarah memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu unik.
Artinya, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali atau tidak mungkin terulang kembali dengan bentuk yang sama persis. Setiap peristiwa sejarah akan berbeda dengan yang lainnya dengan peristiwa sebelumnya. Meski terkadang jenis peristiwanya sama, namun pelaku, tempat, dan waktunya pasti akan berbeda. Yang kedua yaitu penting. Sebuah peristiwa dapat dikatakan penting apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena sifatnya yang penting, peristiwa sejarah harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masa-masa berikutnya. Yang ketiga yaitu abadi. Sejarah memiliki sifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah dan akan dikenang sepanjang masa. Konsep dalam sejarah. Yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah memiliki konsep sebagai ilmu karena sejarah dapat menjelaskan berbagai bukti-bukti pengetahuan di masa lampau dan menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Menurut Kuntuwijoyo memberikan 5 pokok pikiran terkait dengan sejarah sebagai ilmu, yaitu sejarah itu bersifat empiris, mempunyai objek, mempunyai teori, mempunyai generalisasi, serta mempunyai metode. Fungsi sejarah sebagai ilmu juga melekat dari banyaknya hal yang dapat dipelajari dari sejarah, baik dari segi ilmu budaya, peradaban, teknologi, maupun filsafat manusia. Nah, makanya sejarah-sejarah ini menjadi sebuah konsep ilmu yang merupakan ilmu pengetahuan untuk umat-umat manusia nih teman-teman. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang. Kisah sejarah merupakan cerita tentang peristiwa masa lalu yang sudah ditelusuri dan diverifikasi keberadaannya. Sejarah sebagai kisah muncul dengan bentuk yang menarik dan narasi-narasi yang dapat membangun kembali semangat kejayaan masa lampau. Sejarah sebagai sebuah kisah dapat berbentuk lisan dan tulisan. Misalnya, Indonesia pada saat pasca kemerdekaan itu menggunakan narasi-narasi yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa kita merupakan bangsa yang unggul. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita ada mempunyai kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya yang menceritakan dengan narasi-narasi yang sangat menarik. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni dilihat dari bagaimana proses dipelajarinya kehidupan manusia di masa lampau yang pada akhirnya akan menjadi pelajaran bagi umat manusia di masa yang akan mendatang. Sejarah sebagai seni memerlukan intuisi, imajinasi, gaya bahasa, dan memerlukan emosional untuk melahirkan sebuah sejarah yang menarik. Sejarah melibatkan seni yang mana membuat pembacanya masuk ke dalam kisah sejarah itu sendiri. Tidak hanya itu, sejarah sebagai seni juga berperan sebagai pedoman manusia pada masa kini dalam membuat berbagai macam karya besar seperti lukisan, patung, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir di masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata yang terjadi di masanya. Sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, lebih spesifiknya dialami oleh manusia. Kemudian peristiwa itu disusun secara ilmiah, di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu, kemudian diberi tafsiran dan analisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu sejarah dan ilmu politik. Kajian sejarah ilmiah pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Leopold von Ranke banyak didominasi oleh aspek politik. Peristiwa heroik dan peran-peran orang besar bergantian kekuasaan dan sebagainya dominan mewarnai kisah sejarah yang dihasilkan.
terlepas dari sudut pandang yang berkembang saat itu. Yang terpenting ialah bagaimana aspek politik digunakan dalam merekonstruksi masa lalu. Dengan kata lain, sumber sejarah yang demikian banyak memberikan ruang dan informasi yang dapat menghasilkan karya sejarah dan sejarah pemikiran politik. Yang kedua yaitu sejarah dan antropologi. Salah satu fokus kajian antropologi ialah tentang kebudayaan. Titik temu antara antropologi, budaya, dan sejarah sangatlah jelas. Keduanya mempelajari tentang manusia. Bila sejarah menggambarkan kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lampau, maka gambaran itu mencakup unsur-unsur kebudayaannya. Unsur itu dapat direkonstruksi secara terpisah dan juga secara keseluruhannya. Hasil rekonstruksi yang memandu antara sejarah dan antropologi menghasilkan karya sejarah kebudayaan. Yang ketiga yaitu sejarah dan sosiologi. Penggunaan sosiologi dalam merekonstruksi sejarah bertujuan untuk memahami arti subjektif dari perilaku sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya. Dengan demikian, pengkajian sejarah lebih mengarah pada pencarian arti dari tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif. Karena itu, dalam karya-karya historiografi sejarah sosial banyak diidentikan dengan sejarah gerakan sosial. Yang keempat yaitu sejarah dan ekonomi. Fokus studi ekonomi adalah untung dan rugi dari aktivitas atau konteks dagang yang dilakukan oleh manusia. Bila dikaitkan dengan sejarah, maka uraiannya mengacu pada konteks perubahan naik dan menurunnya harga dalam ruang dan waktu tertentu. Kajian sejarah yang bertumbuh pada aspek ekonomi dari kehidupan manusia melahirkan pendekatan baru dalam sejarah yang disebut kilometri. Penggunaan angka-angka statistik merupakan ciri dari sejarah ekonomi ini. Tingkat keuntungan ataupun kerugian secara ekonomis hanya bisa diketahui dan dinyatakan dengan penggunaan angka-angka. Yang kelima yaitu sejarah dan psikologi. Objek kajian psikologi berkaitan dengan mental atau kejiwaan manusia. Manusia yang menjadi objek kajian sejarah tidak hanya sekedar dijelaskan mengenai tindakan yang dilakukan, apa yang ditimbulkan dari tindakan itu. Kondisi itu dapat disebabkan oleh rangsangan di luar atau lingkungan, dapat pula dari dalam dirinya sendiri. Penggunaan psikologi dalam sejarah melahirkan fokus kajian mentalitas. Metode sejarah. Menurut Kuntuwijoyo, mengartikan metode sejarah sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis tentang bahan kritik dan interpretasi sejarah serta penyajian dalam bentuk tulisan. Kuntuwijoyo 2005. Menurut Maywellen, J dan J 1987 mengatakan bahwa metode dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukannya sintesis secara tertulis. Sistematika metode sejarah. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik yang akan diteliti harus layak menjadi bahan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang sudah ada. Kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Topik penelitian harus suatu hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru. Yang kedua yaitu heuristik. Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani heuroskein yang berarti menemukan, memperoleh atau mendapat. Heuristik merupakan tahap pengumpulan sejarah sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah. Pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Menentukan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat, di mana atau siapa sumber informasi lisan dan cara memperolehnya. Seperti yang telah dijelaskan, sumber sejarah dibedakan menjadi sumber tulisan, lisan, dan benda. Yang ketiga itu verifikasi atau kritik sumber. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan atau autentisitas sumber.
Yang keempat yaitu interpretasi. Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan, terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengetahui watak-watak peradaban atau dengan kata lain kondisi umum yang sebenarnya dan menggunakan nalar yang kritis agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Pada tahap interpretasi inilah ilmu sejarah tidak berdiri sendiri. Diperlukan sejumlah konsep dan pendekatan teoritis dari ilmu-ilmu lain dan analitis. Yang kelima yaitu historiografi, merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Setelah melalui fase heuristik, kritik sumber, dan interpretasi, pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan. Sejarah bukan semata-mata serangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah cerita. Cerita yang dimaksudkan ialah penghubungan antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa atau suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau pemberian tafsiran atau interpretasi kepada kejadian tersebut. Ali 2005. Nah, teman-teman, kita masuki pada materi yang terakhir, yaitu ilmu-ilmu bantu sejarah. Yang pertama yaitu antropologi, adalah ilmu yang mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan di masa lampau seperti perkakas kuno. Yang ketiga, ikonografi adalah yang mempelajari ilmu arca, lukisan relief yang berisi lambang. Yang keempat, numismatik adalah ilmu yang mempelajari koin, catatan bank, medali, dan uang primitif. Yang kelima, entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan budaya dan tradisi. Yang keenam, paleontologi adalah ilmu yang mempelajari ilmu binatang dan tanaman purba melalui analisis fosil. Yang ketujuh, epigrafi adalah ilmu yang mempelajari ilmu prasasti. Yang kedelapan, keramologi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda bersejarah dan keramik. Yang ke-8, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Yang ke-10, filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, penata, dan sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton guys, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dadah, see you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.